Pernah nggak sih mendengar istilah jual beli saham, trading penjualan, investasi saham, dan berbagai hal yang berhubungan dengan stock market atau pasar saham? Kita mungkin sering melihat di media sosial tentang berbagai hal berkaitan dengan bagaimana untuk membuat tabungan yang kita simpan bisa bekerja sendiri meskipun kita tidak melakukan apa-apa. Di zaman sekarang, mungkin kita sudah jarang mendengar celengan ayam, celengan Gucci, atau celengan-celengan konvensional lainnya. Sekarang, orang-orang mulai menyimpan uangnya dengan cara menginvestasikannya di saham. Selamat datang di Study Vlog of Psychology, tempat kita belajar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan psikologi. Investasi saham saat ini bukanlah hal yang asing. Terdapat berbagai macam perilaku orang di dunia saham. Oleh karena itu, agar kita tidak ketinggalan, kita akan belajar sedikit tentang perilaku-perilaku tersebut. Pasar saham selama beberapa dekade terakhir telah berubah dari kegiatan yang terbatas hanya pada investor profesional menjadi perhatian kebanyakan orang, setidaknya di lingkungan orang-orang kaya. Orang-orang semakin diharapkan untuk membuat keputusan sendiri tentang bagaimana tabungan pensiun mereka harus diinvestasikan. Ada berbagai tempat di mana kita bisa menginvestasikan uang tabungan yang kita miliki. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan platform penyedia layanan investasi saham reksadana seperti Bibit, Ajaib, Tanam Uang, dan sebagainya. Platform trading binary option seperti Binomo, Quotex, Olimtrade, dan sejenisnya. Platform jual beli koin kripto seperti Koinvestasi, Indodax, Toko Kripto, Koinku, dan sebagainya. Serta investasi saham sekuritas seperti Mirai Aset Sekuritas Indonesia, BNI Sekuritas, BRI Dana Reksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan masih banyak lagi. Nah, di pasar saham, harga di setiap penyedia investasi bisa berbeda-beda. Kita pasti berharap investasi kita bisa berada di tempat yang paling baik dan kita memiliki keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah saham selalu diperdagangkan dengan harga yang tepat? Untuk menjawab itu, mari kita melihat dari berbagai perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan tradisional, pasar efisien. Nah, apa itu pasar efisien? Pasar efisien merupakan sebuah hipotesis yang menunjukkan bahwa harga sebuah aset menggambarkan seluruh informasi yang ada di dalamnya. Contohnya, aset berupa saham, meski harganya naik turun, sebenarnya saham selalu diperjualbelikan sesuai nilainya. Lewat konsep ini, kita bisa mengetahui bahwa seseorang tidak akan bisa secara terus-menerus mendapatkan keuntungan di atas rata return pasaran. Eugene Fama, seorang profesor ekonomi dari Universitas Chicago, berpendapat, kamu bisa saja beruntung memiliki saham yang harganya melambung dalam jangka pendek. Tapi, jika dilihat dalam jangka panjang, keuntungan yang akan kamu dapatkan tidak akan bisa melebihi keuntungan rata-rata pasar. Terdapat 3 hipotesis pasar efisien. Bagaimana pasar dapat direspon? Yang pertama adalah hipotesis pasar lemah. Teori ini mengimplikasikan bahwa tidak ada informasi apapun yang bisa menunjukkan bahwa pergerakan pasar dan harga saham. Jadi, informasi yang kita dapat sama sekali tidak bisa dipakai untuk memprediksi pergerakannya. Gampangnya, harga pasar bergerak secara acak tanpa bisa ditebak. Yang kedua adalah hipotesis pasar semi kuat. Teori ini menyiratkan bahwa nilai saham adalah gambaran dari seluruh informasi relevan yang dapat diketahui oleh publik. Jadi, informasi yang kita dapat bisa saja menjadi referensi kita untuk menebak bagaimana gelombang harga pasar bergerak. Gampangnya, informasi yang kita dapat bisa jadi benar, bisa jadi salah. Oleh karena itu, penting buat kita belajar bagaimana membaca informasi yang kita dapat. Yang ketiga adalah hipotesis pasar kuat. Teori ini menyatakan bahwa semua informasi, baik yang dapat diakses secara umum maupun yang sifatnya rahasia, bisa merefleksikan harga saham. Gampangnya, semua informasi yang kita dapat sudah pasti benar dan bisa memprediksi harga saham. Selain perspektif pasar tradisional, ada juga perspektif psikologi. Financial behavior atau perilaku finansial mengeksplorasi psikologi perilaku investor. Bahkan dalam kasus di mana harga saham tidak selalu
terpengaruh, tetapi konsekuensi bagi investor itu sendiri mungkin besar. Jadi, dalam dunia pasar saham, kondisi psikologi sangat penting untuk diperhatikan. Kondisi psikologis masing-masing orang berbeda-beda. Perubahan harga pasar bisa saja direspon dengan bermacam-macam. Dalam perspektif psikologi, terdapat 4 alasan kenapa orang-orang berperilaku tertentu di pasar saham. Di antaranya, motivasi. Adanya keinginan untuk mencoba. Motivasi menjadi faktor penggerak perilaku manusia untuk melakukan apa yang ia ingin coba. Persepsi, memutuskan selera produk yang dipilih. Kita memiliki selera sendiri tentang apa yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Kemudian, proses belajar. Konsumen mengulangi atau menghentikan perilaku sebab mereka belajar dari apa yang terjadi. Terkadang, dalam melakukan perdagangan, kita akan mengalami sebuah pengalaman yang akan menjadi faktor penentu apakah ia akan melanjutkan atau berhenti. Yang keempat, sikap, kepercayaan pada produk atau jasa yang diinginkan. Kepercayaan merupakan hal yang mampu menggerakkan kita tanpa berpikir panjang. Karena lewat pengalaman yang terdahulu, kita menumbuhkan kepercayaan terhadap produk atau saham tertentu. Dalam dunia pasar saham, kita akan bertemu dengan istilah arbitrase. Arbitrase terjadi pada saat perilaku trading mengambil peluang untuk menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga yang muncul di antara pasar. Arbitrase sendiri bisa dijelaskan secara sederhana sebagai menjual lebih mahal barang yang kita beli. Misalnya, market A menjual sebuah minuman dengan harga Rp5.000, maka kita bisa saja mencari market lain di mana barang tersebut lebih jarang ditemui dan memungkinkan harga jualnya bisa lebih mahal. Istilah lain yang mungkin kita temui adalah short selling. Short selling adalah transaksi yang biasa digunakan dalam perdagangan saham. Investor atau trader meminjam dana untuk menjual saham yang kita miliki dengan harga tinggi, dengan harapan akan membeli pada saat harga turun. Gampangnya, kita menjual barang yang kita tidak miliki dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Sebagai contoh, teman kita memiliki iPhone 11 yang harga jual di pasar saat ini adalah 12 juta. Dan kita tahu bahwa minggu depan iPhone 12 akan dirilis. Karena pengalaman yang lalu, kita yakin bahwa dengan rilisnya iPhone versi terbaru, maka versi sebelumnya akan mengalami penurunan harga. Karena ada kesempatan mendapat keuntungan dari pasar ini, kita melakukan short selling dengan cara meminjam iPhone 11 teman kita dan berjanji akan mengembalikannya 1 minggu kemudian. Kita menjual iPhone 11 tersebut sebesar 12 juta kepada orang lain. 1 minggu kemudian, setelah iPhone 12 rilis dan harga iPhone 11 turun menjadi 11.500.000, kita membeli iPhone tersebut dan mengembalikannya pada teman kita. Dari teknik short selling ini, kita mendapat keuntungan 500.000. Dalam teknik mengelola investasi, kita akan bertemu dengan istilah diversifikasi. Nah, untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan, investor disarankan untuk tidak menempatkan semua telur mereka dalam satu keranjang. Berbeda dengan menabung, investasi saham memiliki risiko yang bervariasi. Selain kita bisa untung, kita juga bisa rugi. Oleh karena itu, sebaiknya investasi kita tersebar di berbagai tempat. Untuk berjaga-jaga, jika suatu saat nanti saham kita mengalami penurunan, namun kita sedang butuh uang, kita bisa menjual saham yang sedang memiliki harga tinggi dan menahan saham yang sedang dalam harga rendah. Dari beberapa penjelasan di atas mengenai gambaran perilaku investor yang terus meningkat, secara bertahap dapat meningkatkan prediktabilitas pasar saham yang dengan demikian dapat meningkatkan peluang untuk menghindari kehancuran di masa depan. Dan untuk membantu mencegah keruntuhan pasar saham di masa depan, penelitian keuangan perilaku harus fokus pada penyangkalan hipotesis pasar yang efisien dan lebih banyak pada pertanyaan yang berkaitan dengan fungsi pasar yang harus ditingkatkan. Adapun untuk membantu warga negara dalam membuat keputusan investasi pasar saham yang sulit adalah melakukan upaya untuk memberikan pendidikan dalam meningkatkan pengetahuan keuangan dan selain itu memberikan dorongan untuk mereka dengan menyajikan alternatif investasi kepada mereka dengan cara diinformasikan dengan baik sehingga investor dapat membuat pilihan yang terbaik.
Nah, selanjutnya adalah pengaruh emosional. Sebelumnya kita ketahui bahwasanya emosional ini menjadi peran yang paling penting bagi kita dalam menentukan suatu tindakan. Nah, hal ini juga berlaku di kalangan para investor. Pengaruh emosional ini menjadi sangat berpengaruh bagi mereka dalam menentukan pilihan. Apakah mereka harus membeli atau menjual saham, dan apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, dikatakan dalam sebuah penelitian bahwasanya suasana hati yang baik dapat membuat investor lebih optimis sehingga lebih berani dalam mengambil resiko dalam pembelian saham. Dan begitupun sebaliknya, suasana hati yang buruk lebih cenderung meningkatkan pesimisme investor sehingga mereka cenderung untuk menghindari resiko dan lebih cenderung untuk menjual saham mereka dan beralih ke investasi yang lebih aman. Nah, dari penelitian ini saja kita sudah mengerti bahwasanya seorang investor dengan emosional yang baik cenderung lebih berani dalam pengambilan keputusan dalam pembelian saham dan mengambil resiko yang lebih tinggi. Sedangkan investor dengan emosi yang buruk serta kurang stabil dan percaya diri cenderung memilih untuk menjauhi resiko, memilih untuk bermain aman, dan lebih memilih untuk menjual sahamnya saja. Penelitian lain menunjukkan fakta baru bahwasanya suasana hati seseorang ini dapat diinduksi. Bagaimana caranya? Yakni dengan diberi dorongan melalui gambar-gambar untuk memunculkan suasana hati yang positif, memunculkan percaya diri yang tinggi, dan sebagainya. Dengan suasana hati yang positif dan baik, seorang investor dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka sehingga mereka dapat mengambil resiko dan membuat pilihan yang tepat dalam penjualan atau pembelian saham mereka. Nah, dari sini juga kita pahami bahwasanya emosi dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menarik perhatian pada aspek-aspek yang relevan dalam pengambilan keputusan. Dan untuk selanjutnya adalah adanya pengaruh sosial. Sebagai makhluk sosial, kita tentu membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya dalam segala bidang kehidupan. Dan salah satu yang paling tampak dalam kehidupan manusia adalah dalam bidang ekonomi. Nah, setiap hari kita pasti akan melakukan interaksi dengan manusia lainnya, terutama dalam bidang jual beli. Sederhananya, kita akan melakukan interaksi jual beli baik dalam skala kecil maupun besar. Seperti setiap pagi kita akan bertemu dengan penjual sayur dan ikan, serta melakukan interaksi jual beli dengan mereka. Kita akan ke toko-toko kecil dekat rumah untuk memenuhi kebutuhan dapur. Kita akan berinteraksi dengan para penjual sepatu, penjual baju, penjual lemari, penjual mobil, sepeda motor, bensin, dan segala macamnya. Dan dalam skala besar seperti skala investor, mereka juga akan melakukan interaksi dengan investor lainnya. Dalam melakukan jual beli saham, seorang investor menggali informasi dari investor lain untuk memastikan apakah waktu untuk melakukan interaksi jual beli saham sudah tepat. Bahkan terkadang mereka mengabaikan informasi yang didapat sendiri dan lebih percaya terhadap informasi yang didapat oleh kebanyakan teman investor lainnya. Karena mereka percaya bahwa apa yang didapat oleh kebanyakan orang lebih dapat dipercaya dari apa yang mereka dapatkan sendiri. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh sosial yang menghubungkan antara satu investor dengan investor yang lain. Ada kalanya mengabaikan informasi yang didapat sendiri dapat bermanfaat ketika pasar memiliki bukti dan kebenaran dari orang banyak. Hal ini merujuk pada pengamatan bahwa penilaian rata-rata di antara sekelompok besar individu yang semuanya membuat penilaian dan umumnya lebih akurat daripada satu individu. Nah, di sini kita dapat paham bahwasanya apa yang diperoleh oleh orang banyak itu akan memiliki kebenaran yang lebih akurat daripada apa yang kita dapatkan sendiri. Adapun pengaruh sosial lainnya dari hubungan antar investor adalah kisah sukses dan saran dari teman yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Yang dijelaskan dalam Kaustia dan Knopfer yang menunjukkan bahwa investor Finlandia membeli saham untuk pertama kalinya ketika orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitarnya memperoleh hasil baik dari saham mereka. Selain itu, investor juga dipengaruhi oleh para ahli.
Karena dalam penelitian lain dijelaskan bahwasanya investor menghasilkan pengembalian yang rendah dengan mengikuti rekomendasi pembelian dari analisis per saham tanpa memperhitungkan bahwa analisis sering memiliki insentif keuangan untuk mempromosikan saham. Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh sosial ini sangat penting dan sangat berpengaruh bagi investor dalam menentukan pilihan dan membuat keputusan dalam jual beli saham mereka. Sekian penjelasan tentang financial behavior ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa lagi di